Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya aku semakin semangat dalam membuat konten baru buat kalian. Target kita kali ini adalah 250 like, jadi bantu ya supaya bisa tercapai. Nama aku Andre, usia 23 tahun, dan aku adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh semester akhir di sebuah universitas di kota ini. Biasanya, setelah kuliah, aku suka mampir ke warung kopi sederhana yang ada di dekat kampus. Warung itu dikelola oleh Ibu Nia, seorang wanita yang sudah berusia sekitar 40 tahunan, dan suaminya, Pak Budi, yang bekerja sebagai petugas kebersihan di kampus kami. Selain suasananya yang nyaman dan tenang, apa yang membuat kami betah nongkrong di sana adalah keramahan Ibu Nia. Beliau selalu menyapa kami dengan senyuman hangat dan menawarkan kopi atau makanan kecil yang enak. Mungkin karena itulah banyak mahasiswa yang sering datang ke warungnya. Bahkan, meskipun kami hanya membeli 1 gelas kopi dan 1 porsi nasi goreng, Ibu Nia selalu memberikan perhatian lebih, bahkan kadang memberi kami potongan harga. Ibu Nia bukan hanya dikenal karena kebaikan hatinya, tetapi juga karena kecantikan yang tetap terpancar meski sudah berusia 40-an. Wajahnya yang cantik, kulitnya yang bersih, dan rambutnya yang panjang selalu memikat perhatian setiap orang yang datang ke warungnya. Meskipun sudah menikah, kehadiran Ibu Nia selalu memberikan kesan yang mendalam bagi siapa saja yang datang ke sana, termasuk aku. Pernah, beberapa kali aku iseng berandai-andai bagaimana jadinya kalau aku bisa menjadi suami Ibu Nia. Tentu hidupku akan bahagia, bisa menikmati kopi gratis setiap hari, dan tak perlu lagi merogoh kocek untuk membeli nasi goreng yang selalu enak itu. Namun, tentu saja itu hanya pikiran yang tak pernah aku ungkapkan, bahkan kepada teman-temanku sekalipun. Aku tahu itu tidak mungkin terjadi, apalagi mengingat usianya yang jauh lebih tua dariku. Hari itu, seperti biasa, setelah kuliah selesai, aku langsung menuju warung kopi Ibu Nia. Kebetulan, 2 temanku masih ada jadwal kuliah sore, jadi aku datang sendirian. Ketika aku tiba di sana, warung itu belum terlalu ramai. Hanya ada beberapa mahasiswa yang sedang duduk di meja yang lebih jauh dari tempat aku biasanya duduk. Aku memilih tempat duduk di pojok, dekat dengan jendela, agar bisa menikmati secangkir kopi sambil melihat suasana kampus yang mulai sepi. "Iya, Andre, apa kabar? Kopi dan nasi gorengnya sama seperti biasanya?" tanya Ibu Nia sambil tersenyum lebar dan menghadap ke arahku. "Iya, Bu, terima kasih," jawabku, sambil duduk dengan santai. Aku membuka ponselku dan mulai mengecek beberapa pesan di media sosial. Seperti biasa, Ibu Nia kembali sibuk menyiapkan kopi dan gorengan. Sesekali aku memperhatikan gerak-geriknya yang luwes dan penuh perhatian. Wajahnya yang cantik semakin terlihat lebih segar di bawah cahaya matahari sore yang masuk lewat jendela. Aku menelan ludah, merasa sedikit kikuk karena aku sadar sedang memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Tiba-tiba, Ibu Nia menoleh ke arahku dengan senyum kecil di wajahnya, seperti menangkap mataku yang tak sengaja menatapnya terlalu lama. "Andre, jangan cuma diam saja. Nanti kalau kamu bengong lagi, aku kira kamu sakit," kata Ibu Nia dengan nada bercanda, membuatku tersenyum canggung. Maaf Bu, saya lagi sibuk mikirin tugas kuliah," jawabku sambil kembali menunduk ke ponselku, mencoba menutupi rasa canggung yang muncul. Kopi dan nasi goreng yang aku pesan pun akhirnya datang. Aku meminumnya dengan pelan, menikmati aroma kopi yang begitu khas. Ibu Nia pun duduk di meja sebelah, mengobrol dengan pelanggan lain yang baru saja datang. Sambil menunggu teman-temanku selesai kuliah, aku terus menikmati waktu santai di warung ini, tempat yang sudah hampir menjadi rumah kedua bagiku. Namun, hari itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana yang biasanya santai dan penuh canda tawa, tiba-tiba terasa sedikit tegang, meski aku tak tahu apa yang menyebabkan perasaan itu muncul. Aku baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tak biasa di udara ketika hujan mulai turun dengan derasnya. Tiba-tiba, seluruh suasana di warung berubah. Orang-orang mulai beranjak menuju pintu keluar, berusaha untuk menghindari hujan yang semakin deras. Namun, aku tak berniat pergi.
Sejak tadi ada perasaan aneh yang membuatku ingin tetap berada di sana, di dekat Ibu Nia, meskipun aku tahu itu tidaklah tepat. Saat itulah Ibu Nia mendekat ke arahku. "Andre, jangan terlalu lama di sini kalau hujan makin deras. Nanti bisa kebasahan," katanya dengan lembut. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat aku tak ingin meninggalkan tempat itu. Hujan turun semakin deras. Suara gemericik air yang membasahi atap warung membuat suasana menjadi semakin tenang dan sejuk. Aku melihat orang-orang yang sebelumnya duduk di warung mulai berlarian menuju kendaraan mereka, berusaha menghindari guyuran hujan yang semakin lebat. Namun, aku masih duduk di sana, menikmati secangkir kopi dan sesekali melirik keluar jendela, memperhatikan hujan yang semakin deras, seakan-akan membuatku terhubung dengan alam. Ibu Nia kembali sibuk di dapur, tapi kali ini aku melihatnya agak gelisah. Mungkin karena pelanggan mulai berkurang, atau bisa jadi karena hujan yang datang tiba-tiba. Aku pun merasa tidak enak hati, seolah-olah menjadi penyebab sepinya warung pada sore itu. Tanpa aku sadari, aku sudah menghabiskan hampir setengah gelas kopi dan teman-temanku pun belum juga datang. Tiba-tiba, Ibu Nia menghampiriku lagi. "Andre, kamu masih belum pulang? Hujannya makin deras, nanti kamu kebasahan," katanya dengan nada yang lebih khawatir daripada sebelumnya. Aku menatapnya, lalu tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu, saya masih betah di sini kok. Lagian, hujan juga kadang bikin suasana jadi lebih nyaman," jawabku sambil mengangkat cangkir kopi dan menyeruputnya perlahan. Ibu Nia berdiri sejenak, sepertinya ragu antara menyuruhku pulang atau tetap membiarkanku di sana. Aku melihatnya menghela napas pelan, lalu akhirnya dia duduk di sampingku. "Kalau kamu nggak pulang, kamu mau ngapain di sini? Kan udah sore, teman-teman kamu juga belum datang," kata Ibu Nia. Suaranya lebih lembut kali ini. Aku mengangkat bahu dan mencoba mengubah topik. "Sebenarnya saya cuma pengen santai di sini, Bu. Warung ini selalu bikin saya merasa nyaman, seperti rumah kedua gitu." Ibu Nia tersenyum mendengar jawabanku. "Itu yang saya suka dari kamu, Andre. Kamu tahu gimana caranya menikmati waktu santai meskipun hanya di warung kecil seperti ini." Tapi aku tidak bisa menahan rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Ada sesuatu di wajah Ibu Nia yang membuatku bertanya-tanya. Entah kenapa, aku merasa ada sebuah cerita yang belum dia bagikan padaku, sebuah cerita yang entah kenapa terasa begitu dekat denganku. Aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya. "Bu Nia, sebenarnya ada apa sih dengan Ibu? Maksudnya, kok saya merasa Ibu nggak seperti biasanya hari ini?" Tanyaku hati-hati, sambil menatap wajahnya yang tiba-tiba tampak murung. Ibu Nia terdiam sejenak, seolah berpikir apakah akan menceritakan apa yang ada di benaknya atau tidak. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela napas panjang dan menggelengkan kepala, seperti ingin membuang perasaan yang tiba-tiba datang itu. "Ah, kamu ini, Andre, kamu bisa saja. Sebetulnya nggak ada apa-apa kok. Cuman kadang saya merasa tertekan," jawabnya pelan, matanya menatap kosong ke depan. Aku terkejut mendengar jawaban itu. Ibu Nia selalu terlihat ceria dan ramah, jadi tidak pernah terlintas di pikiranku bahwa dia bisa merasa tertekan. Aku pun mencoba membuka pembicaraan dengan hati-hati, berharap bisa membuatnya lebih nyaman. "Tertekan gimana, Bu? Kalau Ibu nggak keberatan, saya bisa dengerin kok," kataku dengan suara yang sedikit lebih lembut. Aku tahu meskipun aku hanya seorang mahasiswa biasa, aku ingin mendengarkan dan memberi sedikit kenyamanan pada Ibu Nia. Ibu Nia tersenyum tipis seakan-akan ragu untuk melanjutkan ceritanya. Namun, dia akhirnya bercerita juga perlahan. "Sebenarnya Budi, suami saya akhir-akhir ini makin jarang di rumah. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya di kampus dan kadang saya merasa seperti dia sudah tidak peduli lagi sama saya. Kami jarang ngobrol, jarang saling berbicara, bahkan makan malam bersama pun semakin jarang. Rasanya seperti ada jarak yang semakin lebar antara kami," kata Ibu Nia dengan suara yang hampir berbisik. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang keluar dari bibir Ibu Nia. Tidak ada yang lebih menenangkan selain bisa menjadi pendengar yang baik bagi seseorang yang sedang merasa terpuruk. Aku berusaha untuk memberikan sedikit penghiburan. "Mungkin Pak Budi cuma sibuk, Bu.
Mungkin ada hal-hal yang membuatnya tertekan juga, jadi dia tidak sempat menghabiskan waktu dengan ibu. Tapi saya yakin dia tetap peduli sama ibu kok. Kataku mencoba memberikan sedikit semangat. Ibu Nia menunduk, seperti mencerna kata-kataku. Mungkin kamu benar, Andre. Terkadang kita terlalu fokus pada pekerjaan dan lupa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Tapi entahlah, saya cuma khawatir kalau hubungan kami semakin jauh. Jawabnya dengan nada yang sedikit melankolis. Perasaan hening mulai menguasai ruang di sekitar kami, hanya ada suara hujan yang terus mengguyur di luar sana. Aku merasa berat untuk mengakhiri pembicaraan itu, namun di saat yang sama, aku juga merasa ada ikatan yang terbentuk di antara kami berdua, meskipun aku tahu ini bukanlah hal yang seharusnya terjadi. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Tanyaku, meskipun aku tahu aku tidak bisa memberikan solusi instan untuk masalah yang ada. Namun, kadang-kadang, hanya dengan mendengarkan sudah cukup memberi kelegaan. Ibu Nia tersenyum kecil, menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Terima kasih, Andre. Kamu sudah cukup membantu hanya dengan mendengarkan. Mungkin itu yang saya butuhkan saat ini. Tidak ada yang bisa saya harapkan lebih dari itu. Aku hanya mengangguk dan menghembuskan napas panjang, merasa sedikit lega karena Ibu Nia bisa berbicara tentang apa yang ada di hatinya. Mungkin di balik senyum yang selalu ia tampilkan, ada banyak perasaan yang selama ini terkubur dalam-dalam. Ketika hujan mulai mereda, aku melihat wajah Ibu Nia yang tampak lebih tenang. Mungkin ada harapan kecil yang baru tumbuh dalam hatinya, meski masalah itu belum sepenuhnya teratasi. Namun, aku merasa perbincangan singkat ini telah membawa kedamaian bagi kami berdua, walau hanya sementara. Hari itu cuaca di luar tampak lebih cerah setelah hujan reda. Namun, suasana hati di dalam warung kopi Ibu Nia masih terasa sedikit suram. Aku tetap duduk di pojokan sambil menikmati kopi yang sudah hampir habis. Waktu terus berjalan, tapi teman-temanku belum juga datang. Keheningan terasa semakin menguar di antara kami, meskipun aku merasa nyaman berada di sini bersama Ibu Nia. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, dan entah kenapa aku merasa hal ini akan berlanjut lebih lama. Ibu Nia mulai membereskan meja dan mengelap gelas yang baru saja dipakai pelanggan sebelumnya. Matanya sesekali melirik ke arahku, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Aku tahu dia masih memikirkan perbincangannya tadi. Aku pun mulai merasa lebih canggung, seolah-olah perbincangan kami tadi menyisakan beban di antara kami. Namun, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Andre? Suara Ibu Nia tiba-tiba memecah keheningan, dan aku menoleh padanya. Ada apa, Bu? Jawabku, agak terkejut karena sejak tadi kami hanya duduk dalam diam. Ibu Nia menarik napas panjang, lalu duduk di depanku. Dia terlihat serius, namun ada sedikit keraguan di matanya. Saya cuma mau bilang terima kasih, Andre. Kamu sudah membuat saya merasa lebih baik. Kamu tahu, kadang saya merasa sangat kesepian, meskipun ada Pak Budi di rumah. Tapi dengan mendengarkan saya, kamu memberi saya sedikit harapan. Aku tersenyum, merasa lega bisa memberikan sedikit ketenangan pada Ibu Nia. Senang bisa membantu, Bu. Kalau ada apa-apa, Ibu tahu saya selalu ada di sini kan? Ibu Nia tersenyum lembut. Iya, saya tahu. Tapi ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan kamu, katanya dengan suara pelan, seperti sedang mempertimbangkan kata-katanya. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Bu? Ibu Nia menghela napas sekali lagi, dan kali ini dia menunduk, tampak seperti ada sesuatu yang sangat berat di pikirannya. Andre, saya tahu kamu masih muda, dan mungkin kamu tidak akan mengerti, tapi akhir-akhir ini saya merasa bingung dengan perasaan saya sendiri. Saya merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari hidup saya. Suami saya, Pak Budi, semakin sibuk, dan saya merasa dia mulai menjauh. Tapi ketika saya berbicara dengan kamu, saya merasa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Aku terdiam mendengar kata-kata Ibu Nia. Tentu saja aku mengerti bahwa perasaannya sangat berat. Dia adalah wanita yang sudah berkeluarga, dan aku hanya seorang mahasiswa yang masih belajar tentang kehidupan. Tapi di sisi lain, ada perasaan yang tumbuh dalam hatiku, perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Aku mulai menyadari bahwa perasaan yang Ibu Nia rasakan mungkin bukan hanya sekedar kesepian, tapi juga kerinduan akan perhatian yang sudah lama hilang. Dan aku pun tidak bisa menyangkal bahwa aku merasa lebih dari sekedar simpati terhadapnya. Apa maksud Ibu? Tanyaku dengan hati-hati,
Meskipun aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini, Ibu Nia menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Andre, saya tahu ini mungkin terdengar aneh. Kamu masih muda dan aku sudah berkeluarga. Tapi, entah kenapa, saya merasa ada ikatan yang muncul antara kita. Mungkin karena kamu sering datang ke sini dan kita banyak bicara. Tapi, saya bingung Andre. Saya merasa seperti ada sesuatu yang menarik saya ke kamu. Meskipun saya tahu itu tidak benar, saya sangat menghargai suami saya dan saya tidak ingin merusak semuanya. Tapi, saya tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Aku terdiam, mulutku terasa kering, dan hatiku berdebar dengan cepat. Aku tahu apa yang sedang dia rasakan. Aku merasa cemas, bingung, dan bahkan sedikit takut. Aku bukan orang yang bisa mengatasi perasaan semacam ini dengan mudah. Aku hanya seorang mahasiswa biasa yang sedang berjuang untuk masa depan, dan aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi perasaan yang muncul begitu mendalam ini. Ibu, aku nggak tahu harus berkata apa. Jawabku pelan sambil menundukkan kepala. Aku sangat menghormati Ibu dan Pak Budi, tapi jika Ibu merasa begitu, saya nggak tahu apakah saya bisa memberikan jawaban yang tepat. Saya cuma ingin Ibu tahu bahwa saya selalu ada untuk mendengarkan, itu saja. Ibu Nia menatapku dengan penuh rasa terima kasih. Aku tahu, Andre, mungkin ini memang bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal ini. Aku terlalu terbawa perasaan dan aku tidak ingin membuat kamu merasa tidak nyaman. Tapi, aku perlu waktu untuk berpikir. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menghargai kehadiranmu di sini. Perasaan canggung kembali muncul di udara. Kami duduk dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam pikiran kami sendiri. Aku merasa tidak bisa mengubah situasi ini begitu saja. Aku tahu aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah perasaan Ibu Nia, dan aku juga tidak ingin merusak hubungan pertemanan ini. Namun, aku juga merasa perasaan kami berdua saling bertautan. Meskipun kami tahu itu bukanlah sesuatu yang bisa kami lanjutkan. Akhirnya, Ibu Nia bangkit dari duduknya dan mengangguk pelan. Mungkin ini yang terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan, Andre. Aku akan berpikir tentang ini. Dan mungkin kita bisa tetap berteman, seperti sebelumnya. Aku hanya mengangguk, merasa campur aduk. Tentu, Bu. Saya akan selalu ada jika Ibu butuh teman bicara. Dengan langkah pelan, Ibu Nia kembali ke dapur, meninggalkan aku dengan perasaan yang sangat berat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apakah perasaan ini akan mengubah hubungan kami, atau apakah semuanya akan kembali seperti semula? Aku tidak tahu jawabannya. Yang pasti, aku hanya bisa berharap bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya, dan kami bisa kembali menjadi seperti dulu. Beberapa hari setelah percakapan yang membingungkan itu, aku kembali mengunjungi warung kopi milik Ibu Nia. Cuaca pagi itu cerah, berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang selalu diliputi awan gelap dan hujan. Aku merasa seperti ada yang berubah dalam diriku. Mungkin karena aku sudah lebih mengenal Ibu Nia, atau mungkin karena percakapan kami beberapa hari lalu membuatku lebih peka terhadap perasaan orang lain. Tapi, satu hal yang pasti, aku merasa seperti aku sedang menjalani perjalanan batin yang tak terduga. Aku masuk ke dalam warung dan melihat Ibu Nia sedang sibuk menata beberapa gelas di meja. Senyumnya ketika melihatku langsung membuat suasana hatiku sedikit lebih ringan. Tanpa berkata banyak, aku mengambil tempat di pojokan, tempat yang selalu menjadi tempat favoritku. Tidak lama setelah itu, Ibu Nia datang menghampiriku dengan membawa secangkir kopi hangat. "Pagi, Andre. Lama nggak lihat kamu di sini," katanya sambil meletakkan cangkir kopi di depanku. Aku tersenyum dan menerima kopi itu. "Pagi, Bu. Ya, sibuk sedikit akhir-akhir ini, tapi nggak ada yang lebih enak daripada ngopi di sini." Ibu Nia tertawa pelan, matanya tetap memandangku dengan penuh perhatian. "Senang kamu masih mau mampir. Aku harap percakapan kita kemarin nggak bikin kamu merasa canggung." Aku sedikit terkejut mendengar kata-katanya. "Tidak kok, Bu. Justru saya merasa kita jadi lebih terbuka satu sama lain. Saya mengerti kalau kadang perasaan itu sulit dijelaskan, dan kadang kita hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Saya nggak merasa canggung sama sekali." Ibu Nia tampak lega mendengar jawabanku. "Terima kasih, Andre. Aku senang kalau kamu bisa memahami. Sebenarnya aku merasa sangat terbantu dengan percakapan kita. Tapi aku juga sadar aku nggak bisa terus-terusan bergantung pada perasaan itu. Aku harus move on dan menghadapi kenyataan." Aku terdiam, mencerna kata-kata Ibu Nia.
Aku tahu perasaan yang muncul di antara kami adalah sesuatu yang tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku sendiri pun merasa ada sesuatu yang harus aku lakukan agar semuanya tidak menjadi lebih rumit lagi. Bu, saya ngerti perasaan ibu, dan saya juga paham kalau ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi yang terpenting, ibu harus tetap menjaga keluarga dan hubungan dengan Pak Budi. Mungkin ada waktu di mana kita merasa kesepian, tapi itu bukan alasan untuk meninggalkan apa yang sudah ada, kataku, mencoba berbicara dengan bijak. Ibu Nia mengangguk perlahan. Kamu benar, Andre. Aku harus lebih fokus pada keluarga, pada suamiku, dan tidak membiarkan perasaan itu mengganggu hubungan kami. Kadang-kadang kita memang perlu waktu untuk merenung dan mencari arah hidup kita. Aku sadar aku harus lebih banyak berusaha untuk memperbaiki hubunganku dengan Pak Budi. Aku tersenyum, merasa lega karena Ibu Nia sudah mulai memikirkan kembali prioritas dalam hidupnya. Saya yakin Ibu bisa melakukannya, Bu. Semua akan baik-baik saja. Sejak saat itu, hubungan kami mulai berubah. Kami tetap berkomunikasi dengan baik, tapi ada jarak yang sehat antara kami. Ibu Nia mulai lebih banyak berbicara dengan suaminya, mencoba memperbaiki hubungan yang sempat merenggang. Aku mendengar dari Pak Budi bahwa mereka berdua mulai meluangkan waktu lebih banyak bersama. Hal ini tentu saja membuatku merasa senang karena aku tahu kebahagiaan mereka adalah yang terpenting. Minggu demi minggu berlalu dan aku juga semakin sibuk dengan kegiatan kuliah dan persiapan ujian akhir. Walaupun begitu, aku tetap sesekali mampir ke warung Ibu Nia untuk sekadar menikmati kopi dan ngobrol ringan. Suasana warung itu tetap menyenangkan, meskipun ada sedikit perubahan dalam dinamika hubungan kami. Suatu hari, aku datang ke warung dan melihat Ibu Nia sedang duduk di meja dengan sebuah buku catatan di tangan. Aku duduk di tempat usualku dan memesan kopi. "Pagi, Bu, lagi sibuk nulis apa?" tanyaku sambil mengamati buku catatan yang ada di meja. Ibu Nia menoleh dan tersenyum. "Oh, pagi, Andre." "Enggak. Aku cuma lagi nulis beberapa hal tentang hidupku, tentang apa yang aku pelajari selama ini. Kadang-kadang menulis bisa membantu kita melihat segala sesuatu dengan lebih jelas." Aku mengangguk, merasa terinspirasi dengan cara Ibu Nia menyikapi hidup. "Itu bagus, Bu. Kadang menulis memang bisa jadi cara untuk mengeluarkan perasaan yang tak bisa diungkapkan." Ibu Nia tersenyum bijak. "Benar sekali. Aku sudah belajar banyak dari pengalaman yang aku alami, dan sekarang aku merasa lebih baik. Aku sadar tidak semua perasaan harus dipendam, tapi kita juga harus tahu kapan waktunya untuk bergerak maju." Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ibu Nia. Memang, hidup ini penuh dengan dinamika yang tak terduga. Kita semua mengalami pasang surut, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya dan belajar dari setiap pengalaman. Seiring berjalannya waktu, aku merasa hubungan kami tetap terjaga dengan baik. Aku tidak lagi merasa canggung atau bingung. Aku tahu bahwa meskipun ada perasaan yang muncul antara aku dan Ibu Nia, itu semua adalah bagian dari perjalanan hidup kami masing-masing. Kami berdua belajar untuk menghargai satu sama lain dan tetap menjaga jarak yang sehat. Hari itu, ketika aku hendak beranjak pulang, Ibu Nia memberikan secarik kertas kecil yang berisi catatan. "Terima kasih sudah menjadi teman yang baik, Andre. Semoga kamu selalu bahagia dan sukses dengan apa yang kamu impikan. Ingat, hidup ini bukan hanya tentang memilih jalan yang mudah, tapi tentang memilih jalan yang benar." Aku memandang kertas itu dan tersenyum. Aku tahu inilah penutup yang tepat untuk perjalanan kami. Aku merasa bahwa segala perasaan dan pengalaman yang kami lewati akan selalu menjadi kenangan yang indah, dan aku akan membawa pelajaran itu ke dalam hidupku. Aku melangkah keluar dari warung itu dengan perasaan yang lebih ringan, siap menghadapi hari-hari berikutnya, dan tahu bahwa setiap perjalanan, baik itu manis atau pahit, selalu memiliki tujuan yang lebih besar.